Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Dan tema kita kali ini adalah pesan ya untuk kalian yang ingin rezekinya itu lancar ya, rezeki keuangan, karir ataupun jodoh ya. Jadi kita akan lihat apa aja sih yang perlu kita lakukan atau kita rubah supaya rezeki kita itu lancar ya, baik di keuangan maupun di perjodohan. Oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di video ini dan juga yang ada di box deskripsi. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Di sini seperti biasa saya sudah shuffle kartunya ya dan buka beberapa deck, dan kita akan langsung ke deck yang pertama ya. Di sini ada kartu oracle-nya, cakra kedua, cakra keempat, dan juga cakra keenam ya. Ini adalah cakra yang harus kalian hidupkan ya, selain cakra yang lain. Oke? Seperti yang kita tahu, tubuh kita ini ada 7 cakra ya. Dan untuk bisa mendapatkan kestabilan di rezeki keuangan ataupun karir kalian, juga perjodohan ya, ketiga cakra ini wajib kalian aktifkan ya. Cakra yang kedua ya, ini letaknya di dahi ya, antara mata kanan dan mata kiri. Ini adalah tentang mata ketiga kita yang berkaitan dengan intuisi, insting, kreativitas maupun spiritualitas. Oke? Seperti yang kita tahu ya, kita para Taurus ini diberi talenta di sini yang lumayan banyak ya, dimana kita ini memiliki intuisi atau insting yang kuat ya, yang bisa kita pakai sebagai pedoman kita untuk bertindak ya, atau melakukan sesuatu hal di dalam hidup kita. Oke? Kita juga dibekali dengan daya kreativitas yang luar biasa ya, nyeni lah istilahnya ya. Dan daya kreatif kita itu nggak main-main ya. Bila digunakan dengan semaksimal mungkin, kita akan bisa menciptakan mahakarya yang luar biasa. Oke? Kita juga rata-rata jiwanya spiritualis ya, suka dengan segala hal yang bersifat spiritual. Oke? Dalam konteks bukan hal-hal yang gaib dan gelap ya. Kita lebih ke ketenangan jiwa ya, seperti meditasi, kegiatan keagamaan, nasihat-nasihat yang mengarah ke spiritual kita. Oke? Jadi 3 hal ini adalah salah satu modal kita untuk menjalani hidup dengan seimbang ya, yaitu intuisi, kreativitas, dan spiritualitas. Oke? Bila cakra kedua kita ini nggak aktif ya, ini ditandai dengan seringnya kita itu sakit kepala ya, punya mimpi-mimpi buruk atau gangguan-gangguan penglihatan. Oke? Jadi bila ini kalian alami ya, coba di cross check lagi apakah cakra kedua kalian itu lagi nggak aktif atau lagi disfungsi ya, atau berfungsi tidak sesuai dengan seharusnya. Oke? Lalu cakra yang keempat ini letaknya di jantung ya, ini berkaitan dengan kasih sayang dan cinta kasih ya, juga empati kepada sesama. Oke? Kita para Taurus seharusnya memiliki cakra keempat yang sehat ya, dan juga aktif. Kalau nggak aktif atau disfungsi ya, maka kalian akan jadi cenderung egois ya, fanatik, sombong, rakus, dan munafik ya. Jadi coba lihat diri kalian dengan baik ya. Bagaimana gambaran diri kalian saat ini? Ini adalah menggambarkan kalau cakra keempat kalian ini aktif atau enggak ya. Jadi kalau memang nggak aktif ataupun disfungsi, segeralah untuk diperbaiki ya. Lalu kemudian adalah cakra keenam.
ini adalah tentang pikiran ataupun gaya hidup, ya. Kalau cakra ini nggak aktif atau disfungsi, kalian akan cenderung menjadi manusia yang kasar, ya. Tidak peduli pada sesama selain diri kalian sendiri, oke? Kalian juga akan suka berpikiran negatif dan memiliki gaya hidup atau kesenangan yang suka memanjakan emosi semata, oke? Jadi dari ketiga cakra ini ya, hal pertama yang harus kalian perbaiki adalah cakra kedua, 4, dan 6 ya. Barulah selanjutnya kita bisa secara bertahap memperbaiki yang lainnya. Oke, Taurus, paham ya sampai di sini? PR utama Taurus untuk bisa sukses adalah patience ya, atau kesabaran ya. Seperti yang kita tahu, Taurus itu rajanya sabar ya, selain tangguh. Dalam menghadapi setiap tekanan ya, dalam hidup yang luar biasa, Taurus itu akan bisa dengan sangat sabar menjalani semuanya dengan hati yang kuat ya. Tapi kesabaran yang maksud di sini bukanlah itu ya, melainkan sabar menunggu proses ya. Seringkali kita itu melakukan setiap usaha ya atau upaya, kita itu suka nggak sabar dengan prosesnya ya. Ketika kita mengerjakan satu ide yang menurut kita itu adalah ide yang sangat bagus dan pastinya hasilnya juga bagus ya, kita itu nggak bisa menunggu lama-lama terhadap prosesnya, oke? Kita itu maunya serba instan ya. Hari ini dikerjakan, paling lama besok itu sudah harus ada progresnya ya, walaupun sedikit tapi paling nggak adalah progresnya ya. Itu harapan kita para Taurus ya. Dan kalau nggak ada progresnya sama sekali ya, di hari kedua atau di hari ketiga ya, hati kita itu akan gelisah ya. Ini kenapa ya? Kok nggak ada pergerakan sama sekali? Apa yang saya kerjakan ini salah atau memang saya nggak hoki ngerjain ini ya. Pikiran negatif kayak gini ya mulai mengacaukan semangat kita di awal itu ya, yang di awal itu meletup-letup ya, tiba-tiba aja itu biar ya, dan mulai berpikir untuk melakukan usaha yang lain ya, beralih profesi ya. Kita nggak pernah sabar menunggu prosesnya ya. Padahal kayak tanaman aja ya, awalnya kita itu menanam bijinya, lalu dipupuk dan disiram sambil menunggu biji-bijian itu mengeluarkan akar-akar kecilnya ya. Dan ketika akar-akar kecil itu telah kuat ya mencengkram tanah, barulah dia akan mulai bertumbuh ke atas, oke? Setelah keluar dari tanah, itu pun tetap harus terus disiram dan dikasih pupuk ya sampai tanaman itu benar-benar bisa dipanen. Oke? Semua proses itu disebut dengan masa tunggu ya. Masa tunggu inilah yang sering kali jadi PR-nya Taurus ya. Kita mudah menyerah di sini sehingga seringkali kita juga mudah berpaling melihat hal-hal lain yang kelihatannya lebih berpotensi ya daripada apa yang sedang kita bangun. Oke? Sebagus apapun ya potensi yang kalian lihat itu ya, tapi kalau cara kalian seperti ini ya terus-menerus, hasilnya itu akan tetap sama ya. Kalian gak akan pernah bisa memanen hasil jeripayah kalian karena kalian itu akan selalu berhenti di tengah ya, dan gak pernah menyelesaikan setiap tahapannya sampai akhir. Oke? Jadi inilah yang perlu kalian perbaiki ya, kalau kalian mau peruntungan kalian itu bisa berubah menjadi lebih baik. Oke? Peruntungan itu bukan didapat secara instan ya, atau seperti durian runtuh ya, datang begitu aja. Itu semua perlu proses ya, perlu penjagaan, perawatan, dan juga kesabaran ya. Hasil yang instan pasti juga hasilnya itu tidak akan baik untuk jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau kamu ingin usahamu terus berkembang dan berumur panjang ya, kalian harus melewati proses-prosesnya ya, dan kegagalan juga termasuk dalam proses ini. Oke? Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal, karena dari sanalah kalian berproses menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke?
Kesabaran ini juga berlaku untuk penantian kalian terhadap jodoh ya, atau pasangan hidup kalian. Oke? Banyak dari wanita Taurus ya khususnya, terutama wanita-wanita yang sudah settle dan mandiri secara karir ataupun keuangan ya, entah karena udah merasa umurnya sudah mendekati deadline atau karena udah lama menjomblo ya jadi kesepian. Kalian itu suka coba-coba mencari peruntungan lewat aplikasi-aplikasi dating ya, dimana dari aplikasi-aplikasi itulah banyak yang kemudian menjadi korban dan harus merasakan disakiti berkali-kali ya. Dan kebanyakan itu kalian itu dimanfaatkan secara materi, oke? Ini bukan hanya tentang aplikasi dating aja ya, tapi bentuk pertemanan-pertemanan yang lain di mana pertemanan ini adalah hubungan yang gak sehat ya, dan lebih banyak lukanya daripada bahagianya. Oke? Buat kalian Taurus, dengarkan ini ya. Kalian itu berharga ya, dan layak untuk mendapatkan yang terbaik untuk diri kalian ya. Dan jodoh yang terbaik itu sudah Tuhan persiapkan untuk kalian jauh-jauh hari ya. Jadi jangan mencari-carinya di aplikasi-aplikasi dating kayak gitu ya, atau pertemanan-pertemanan yang gak sehat ya, hubungan-hubungan yang gak toksik. Kalau kalian disakiti ya cukup sekali. Jangan mau membiarkan diri kalian itu disakiti berkali-kali ya. Saya sering melihat komentar ya, membaca komentar kalian yang saya udah sering sekali disakiti ya, dan itu membuat saya berpikir, kenapa kalian membiarkan itu terjadi ya? Seharusnya kalian itu menghargai diri kalian sendiri ya. Jangan biarkan siapapun ya menyakiti kalian ya. Kalian itu berharga. Kalian itu layak untuk dicintai ya, diperlakukan dengan cara yang benar. Jadi kalau kalian sering disakiti, itu artinya kalian telah membiarkan diri kalian itu disemena-menakan sama orang ya. Jadi ini sebenarnya salah kalian sendiri. Jadi bijaklah menyikapi setiap pertemanan yang sedang kalian jalin ya. Kalau di awal gelagatnya udah gak beres, tinggalkan ya. Jangan berpikir kamu akan bisa merubahnya. Gak akan pernah ya. Dia itu sudah dewasa ya, kecuali dia masih di bawah 7 tahun ya, kamu akan bisa merubah dia, oke? Tapi kalau sudah dewasa ya, sudah banyak berpetualang ya, karakternya itu udah terbentuk, akan sulit buat kamu untuk merubahnya ya. Itu kemungkinannya 0,00001% ya. Jadi berhentilah berpikir kayak gitu ya. Kalau gelagatnya udah gak beres, segeralah hentikan hubungan yang kedepannya nanti pastinya akan melukai kalian, oke? Percayalah ya, banyak kepalsuan di sana ya, di aplikasi-aplikasi dating ya, atau hubungan-hubungan yang toksik yang ujung-ujungnya akan menyakiti hati kamu ya. Jadi lupakan aplikasi yang seperti itu dan lebih fokus kepada diri kalian sendiri ya. Perbaikilah kualitas diri kalian ya, belajar untuk mencintai diri sendiri dan buat dirimu bahagia dengan apa adanya dirimu, oke? Kalau saat ini kamu jomblo, bukan berarti kamu gak bisa bahagia ya. Bahagia itu ada di dalam hatimu sendiri ya, dan bukan pada orang lain, oke? Jadi masuklah lebih dalam dirimu ya. Kenali dirimu dengan lebih baik lagi, maka kamu akan bisa menemukan kebahagiaanmu. Oke, Taurus ya. Kalau kamu udah bisa bahagia dengan dirimu sendiri, barulah nanti Tuhan akan turunkan jodoh yang terbaik untukmu ya. Jadi kalau selama ini Tuhan menahan-nahan jodoh untukmu ya, itu karena Tuhan masih melihat kamu itu masih suka coba-coba ya, berteman di sana, berteman di sini ya, gak sabar menunggu jodoh yang dikirimkan Tuhan ya. Dari salah-salah pilih itulah kamu akan belajar banyak ya, dan ketika kamu sudah siap, sudah lebih bisa mencintai dirimu sendiri, barulah Tuhan akan menurunkan jodohmu yang terbaik untukmu, oke? Ketidaksabaran ya akan membuat kalian akan selalu bertemu dengan orang yang salah ya. Orang-orang yang hanya cuma akan menyakiti dirimu ya. Jadi lepaskan keinginanmu itu dan belajarlah untuk fokus pada dirimu sendiri dulu ya.
Percayalah kalau jodohmu itu akan diberikan sesuai dengan waktunya Tuhan, ya, sesuai dengan kesiapanmu. Oke, begitu kamu siap menerimanya, ya, kamu akan segera mendapatkannya. Dan apa tandanya kalau kamu itu sudah siap? Tandanya adalah kalau kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Oke, Taurus ya. Lalu kita akan lanjut ke oracle berikutnya ya. Hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah fokusnya kalian ya. Kelanjutan dari ketidaksabaran adalah gagal fokus ya. Kalau kita nggak bisa sabar pada sesuatu hal yang sedang kita bangun atau yang sedang kita rintis, yang kemudian akan terjadi adalah gagal fokus ya. Taurus ini kreativitasnya luar biasa ya, punya banyak ide-ide brilian ya, yang heboh ya. Dan kalau kalian fokusin sebenarnya bisa menjadikan kalian itu sukses luar biasa, oke? Tapi masalah utama Taurus adalah sering gagal fokus ya. Kejelian kalian dalam melihat peluang-peluang emas yang ada di depan mata ya, membuat kalian itu ingin mengerjakan semua hal itu ya. Yang satu belum selesai udah mau mengerjakan yang lain lagi ya. Terus seperti itu. Jadi gak heran ya, banyak dari Taurus yang kayaknya kayak kutu loncat ya, pindah-pindah tempat kerja atau pindah-pindah jenis usaha ya. Ini yang membuat kalian itu nggak melangkah-melangkah maju ya. Muter-muter aja terus di situ ya. Buang-buang energi, waktu, dan juga uang. Oke? Takdir kalian itu sebenarnya adalah jadi orang sukses ya. Orang-orang yang hebat. Tapi seringkali kalian itu cuma muter-muter aja di satu tempat ya. Menghabiskan waktu yang Tuhan sediakan untuk kalian hanya untuk coba ini, coba itu ya. Ini adalah PR kalian berikutnya ya Taurus. Cobalah untuk mengendalikan pikiran kalian ya. Belajar untuk fokus hanya pada satu hal dulu, oke? Bangunlah dengan segenap hati kamu, dengan seluruh cinta yang kamu miliki ya. Kalau nanti sudah bisa dipanen hasilnya ya, dan kamu mau coba nambah usaha yang lain, ya monggo ya, silahkan ya. Kamu nggak pernah dilarang untuk mengembangkan diri kamu ya, karena untuk menjadi sukses pun kamu memang harus mengembangkan diri kamu dulu ya. Tapi lakukanlah itu dengan cara yang benar ya, step by step ya, dan jalani dengan sabar dan tetap fokus, oke? Dan berhentilah ya mikirin embel-embel yang gak penting, yang membuat kalian itu gak maju-maju atau gak jalan-jalan, oke? Sifat perfeksionis Taurus ini ya sering kali menjadi hambatan untuk kalian maju ya. Perfeksionis itu sebenarnya bagus ya, bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa, oke? Tapi kalau perfeksionis itu salah difungsikan ya, justru bisa jadi penghambat kalian untuk maju ya. Misalnya kamu mau buka usaha ya, lalu jiwa perfeksionis kamu itu maunya harus lengkap dulu barang-barangnya ya, dari yang besar sampai perintilannya, baru usaha kamu tuh mau dijalankan ya. Padahal sebenarnya dengan barang-barang yang ada pun usaha kamu itu udah bisa berjalan ya, dan bisa dilengkapi nanti ya sambil berjalan. Tapi karena sifat perfeksionis itulah ya, yang akhirnya kamu harus menunggu-nunggu ya, barang-barangnya itu lengkap dulu baru kamu akan jalan ya. Dan itu sangat buang-buang waktu, dan juga yang udah-udah itu biasanya nggak akan jalan-jalan ya. Jadi inilah yang harus kalian ubah ya. Mulailah dari langkah kecil dulu ya, nggak usah khawatir akan bagaimana ke depannya nanti ya, karena Tuhan dan juga malaikat penjaga kalian ya akan selalu standby untuk menjaga dan mensupport kalian, oke?
Mereka akan membantu kamu dengan memberikan kemudahan-kemudahan ya, dan juga petunjuk-petunjuk yang kamu butuhkan untuk menjalankan usaha kalian ini. Oke? Dulu ya saya berbagi pengalaman ini, saya punya usaha laundry ya setelah resign dari pekerjaan saya sebelumnya ya. Dan dengan uang pesangon yang nggak begitu banyak, saya coba untuk membuka usaha ya. Tapi sayangnya usahanya nggak jalan sampai uangnya kemudian habis ya. Saat itu saya nggak punya apa-apa lagi. Oke, saya seorang single parent dengan 3 anak yang semua sekolah di swasta ya. Dan juga dengan orang tua yang ikut saya juga ya. Saya nggak punya apa-apa saat itu, tapi saya sadar kalau saya nggak bisa hanya duduk merenung, memikirkan apa yang tidak saya miliki, ya. Karena dengan hanya merenung, saya nggak bisa dapat apa-apa untuk kasih makan anak saya dan juga orang tua saya, oke? Yang saya miliki saat itu hanyalah 1 mesin cuci jadul dan 1 setrika rumahan biasa, ya. Dan itulah yang saya pakai untuk buka usaha saya, ya, usaha laundry. Jadi di saat kanan kiri saya pakai mesin yang canggih-canggih, saya dengan modal percaya diri ya, hanya pakai 1 aja mesin cuci dan itu pun mesin cuci yang jadul ya, yang 2 tabung dan juga setrika rumahan biasa. Dan parahnya lagi pengetahuan saya di laundry juga nggak ada ya. Ngeriskap baju pun saya nggak bisa ya, karena udah bertahun-tahun kerja dan nggak pernah ngeriska sendiri ya. Jadi saya pelajari semua itu dari YouTube ya. Dan puji Tuhan ya, seiring waktu berjalan, laundry saya itu bisa berkembang pesat ya. Dan hanya hitungan bulan ya, saya itu kemudian bisa beli alat-alat pendukung laundry yang lebih modern ya. Walaupun memang sebagian ada yang kredit ya, tapi paling nggak perlengkapan saya sudah meningkat ya, dan itu sangat membantu dalam usaha saya. Oke. Dalam perjalanan itu saya merasakan banyak sekali bantuan Tuhan dan malaikat penjaga ya, yang membuat saya yang nggak punya modal besar dan nggak punya pengetahuan sama sekali tentang laundry, akhirnya bisa sukses di usaha itu ya. Ini adalah pengalaman luar biasa bagi saya ya, dan saya harap bisa menjadi inspirasi buat kalian Taurus yang saat ini lagi pengen usaha tapi nggak punya modal yang memadai ya. Jadi jangan lihat apa yang tidak kita miliki ya. Fokuslah pada apa yang kalian miliki dan mulailah dari sana ya. Maksimalkan apa yang kalian punya ya. Step by step ya, jalani langkahnya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ya, Tuhan dan malaikat penjaga kalian pasti akan membantu kalian mencapai kesuksesan kalian. Oke? Jadi inilah ya hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk kalian bisa sukses di karir, keuangan, dan juga perjodohan kalian ya. Dan pesan yang terakhir di sini untuk kalian adalah apa yang ada di dalam dirimu itulah ya yang akan terpancar keluar. Oke? Jadi penuhi dirimu dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Dengan cinta, kasih yang melimpah-limpah untuk dirimu sendiri dan juga orang lain. Oke? Percayalah kepada intuisimu kalau kebijaksanaan ilahi akan menuntunmu melewati hari-hari kalian. Oke? Kalian ini indah ya. Kamu orang yang penuh cinta ya, dan setiap orang juga akan mencintaimu. Oke? Jadi percayalah itu ya Taurus. Jadi inilah ya pesan untuk kalian supaya kalian itu bisa berubah hidupnya, bisa sukses di karir dan keuangan, bisa juga sukses di perjodohan kalian. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.